Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi difraksi dan interferensi ya. Adapun yang ingin saya bahas di sini nanti adalah tentang pembahasan soal. Oke ya, tanpa menunggu lama lagi ya, silahkan disimak dan diperhatikan soalnya. Gambar berikut menunjukkan percobaan Young dengan D adalah jarak antar celah dan P3 adalah garis terang orde ketiga. Jika panjang gelombang yang digunakan adalah 600 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter, berapakah jarak antar celah yang digunakan? Dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa D itu adalah jarak antar celah ya, yang kita cari nanti. Kemudian P3 itu artinya pola tersebut adalah orde ketiga, maka saya tuliskan N sama dengan 3. Nah, kemudian sudut apitnya adalah 37 derajat. Nah, sedangkan panjang gelombang yang digunakan adalah 600 nanometer. Karena yang diketahui adalah garis terang, maka dalam hal ini yang kita pakai adalah pola terang. Nah, persamaan pola terang yang akan kita gunakan ini adalah D sin theta sama dengan N lambda. Nah, kemudian ya kita masukkan besaran-besaran yang terkait, yaitu D sin 37 derajat sama dengan 3 dikali 600 kali 10 pangkat min 9. Nah, hasil dari sin 37 itu adalah 0,6, maka kita masukkan D dikali 0,6 sama dengan 1800 kali 10 pangkat min 9. Maka D sama dengan 3000 dikali 10 pangkat min 9 meter. Oke, cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, sekarang soal yang kedua. Ya, seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri atas 2000 garis tiap sentimeter. Sudut bias ketiga adalah 37 derajat. Berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Nah, kita tulis dulu besaran-besaran yang terkait. Ya, ada N besar dan ada N kecil. N besar itu kita definisikan sebagai tetapan kisi. Dalam hal ini besarnya tetapan kisi adalah 2000 garis per sentimeter. Sedangkan tetanya, sudut biasnya 37 derajat. Sedangkan orde yang bersesuaian itu N kecil adalah 3. Nah, asumsikan permasalahan ini adalah kita menggunakan pola terang, yaitu kita gunakan persamaan D sin theta sama dengan N lambda. Kemudian D itu sendiri itu adalah lebar celah atau jarak antar celah. Nah, karena jarak antar celah belum kita ketahui, maka kita cari dulu dengan menggunakan persamaan D sama dengan 1 per N ya, dan N tadi kita ketahui ada 2000, maka kita tuliskan sama dengan 1 per 2000 sama dengan setengah kali 10 pangkat min 3 cm. Ya, sehingga kita dapat mengetahui besarnya D. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan dari D sin theta sama dengan N lambda itu sama dengan setengah dikali 10 pangkat min 3 sin 37 derajat sama dengan 3 lambda. Kemudian setengah kali 10 pangkat min 3, karena sin 37 itu adalah 0,6, kita tuliskan 0,6 sama dengan 3 lambda. Kita kalikan setengah kali 0,6, maka dia dapatkan 0,3, sehingga hasilnya itu akan kita tuliskan menjadi 0,3 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 lambda. Nah, kita pindah ruas ya. 3-nya itu akan menjadi pembagian, yaitu 0,3 dibagi 3 dikali 10 pangkat min 3, sehingga hasilnya adalah 0,1 kali 10 pangkat min 3 cm. Nah, kalau kita jadikan meter, maka nilainya ini akan menjadi 0,1 dikali 10 pangkat min 5 meter. Soal yang ketiga. Pada suatu percobaan interferensi celah ganda,
dihasilkan data seperti gambar berikut. Panjang gelombang yang dihasilkan adalah, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengidentifikasi pola yang dihasilkan dari percobaan interferensi tersebut. Di situ diketahui bahwa D itu adalah 0,8, kemudian L itu adalah jarak antara celah ke layar itu 1 meter. Kalau kita jadikan mili berarti 1000 mm. Kemudian P adalah 3 mm. Jadi P itu adalah jarak dari terang pusat ke orde tertentu. Nah, dalam hal ini pola yang dihasilkan itu adalah orde keempat. Maka N yang kita gunakan nanti adalah 4. Sudut yang dihasilkan sangat kecil. Nah, menurut aturan trigonometri, jika sudutnya sangat kecil, maka sin theta ini setara dengan tangan theta. Atau nanti kita akan tuliskan menjadi P per L. Nah, sehingga dari persamaan dasar D sin theta sama dengan N lambda, kita akan mengubah menjadi dP per L sama dengan N lambda. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu 0,8 kali 3 dibagi 1000 sama dengan 4 kali lambda. Kemudian 0,8 kalau kita bagi 4 adalah 0,2, sehingga hasilnya lambda sama dengan 0,6 dibagi 1000 atau setara dengan 10 pangkat 3. Nah, bilangan 10 pangkat 3 ini kalau kita ubah ke atas, ya dari bawah kita ubah ke atas, itu pangkatnya menjadi minus, sehingga hasilnya 0,6 kali 10 pangkat min 3 mm.